Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggotakan Armianti, Siti Ramla Kadir, Kiki Rizkyananta Pratiwi, Fahyana, Hashim As'ari, Fatmah Firanti, Didia Amanda Putri, Musadik, Sinta Zalfadilah, Nazira, Alsem Batono, Suci Ramadhani, dan Zulkaidah. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Filsafat Negara dengan dosen pengampu Bapak Roy Kurniawan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak video pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, filosofia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda satu dari yang lainnya. Pengertian filsafat Pancasila. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapat pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita yang dituangkan dalam suatu sistem Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat terbagi menjadi dua, yaitu cara induktif dan deduktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusun secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua yaitu cara induktif. Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Sila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ciri sistem filsafat Pancasila antara lain, yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila yang lainnya terpisah-pisah, maka tidak dapat dikatakan sebagai Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sila 1 meliputi, mendasari, dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, sila 2 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, dan mendasari menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, dan mendasari dan menjiwai sila 5. Sila 5 diliputi, didasari, dijiwai sila 1, 2, 3, 4.
Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan, entomologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencangkup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan entomologi Pancasila, epistemologi Pancasila, dan aksiologi Pancasila. Inti sila-sila Pancasila meliputi 1. Tuhan yaitu sebagai causa prima. 2. Manusia yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 3. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. 4. Rakyat yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. 5. Adil yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Landasan ontologis Pancasila. Ontologi menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat atau sesuatu tentang ada, keberadaan, atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antara lain, apakah hakikat sesuatu itu? Apakah realitas yang ada tampak ini suatu realitas sebagai wujudnya, yaitu benda? Apakah ada suatu rahasia di balik realitas itu, sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup, dan seterusnya. Bidang ontologi menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan, manusia, benda, alam, semesta, atau kosmologi. Metafisika secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu. Pengetahuan epistemologi meneliti sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus 1948.220, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka, dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Landasan aksiologis Pancasila. Jadi, sila-sila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Pada hakikatnya merupakan satu kesatuan. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani yaitu aksio, yang artinya nilai
manfaat atau logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologis adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Di bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai atau value dalam Inggris berasal dari kata Latin valere, yang artinya kuat, baik, berharga. Dalam kajian filsafat, merujuk pada sesuatu yang sifatnya abstrak, yang dapat diartikan sebagai keberhargaan atau worth, atau kebaikan atau goodness. Nilai itu sesuatu yang berguna. Nilai juga mengandung harapan akan sesuatu yang diinginkan. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia, atau Dictionary of Sociology and Related Science. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Halo guys, maaf lambat deh. Soalnya tadi lapar, musuh udah kabarnya apa ya roti lagi. Kamu mau roti? Sekarang enggak maaf deh. Pak, cuman tadi lihat materi yang mana? Oh gitu. Jadi sekarang mau bahas yang mana lagi guys? Udah mari duduk mas. Roti apa? Ada kacang hijau, coklat, keju, pisang. Kasih yang coklat mas. Berapa? Harganya berapa? 2,5 kan? Bisis. Nih. Iya. Makasih ya. Yuk, sama